Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Safira dengan NIM terakhir 228 dari kelas HI Hukum Teknologi Informasi. Perkembangan SMS OTP terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pada tahun 1980-an, di mana di tahun ini awal mula OTP muncul. Pada tahun ini, OTP pertama kali dikembangkan sebagai respon terhadap kelemahan sistem autentikasi berbasis kata sandi. Pada masa ini juga, OTP dihasilkan melalui token fisik yang menciptakan kode acak untuk setiap sesi loginnya. Dan pada tahun 1990-an, di mana OTP dalam dunia bisnis mulai populer. Pada tahun ini, perangkat token fisik seperti RSA, Secure ID menjadi populer. RSA memperkenalkan token fisik yang menghasilkan kode OTP berdasarkan waktu yang hanya berlaku dalam beberapa detik atau menit. Kemudian, pada tahun 2000-an, di mana OTP mulai transisi ke SMS OTP. Dengan perkembangan jaringan seluler, pengiriman OTP melalui SMS mulai digunakan secara meluas. Seperti pada tahun 2005, SMS OTP menjadi pilihan utama dalam autentikasi dua faktor karena kemudahan implementasi dan aksesibilitasnya. Bank dan platform e-commerce mengadopsi metode ini untuk memverifikasi transaksi finansial atau login ke akun pengguna. Kemudian, pada tahun 2010-an, di mana munculnya aplikasi autentikasi. Google meluncurkan aplikasi autentikasi seperti Google Authenticator pada tahun 2010. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menghasilkan OTP secara lokal di perangkat mereka. Kemudian, di era modern atau saat ini, OTP semakin berkembang pesat, akan tetapi penggunaan sistem SMS OTP mulai menghadapi berbagai tantangan terkait aspek keamanannya dan efisiensinya. Meskipun SMS OTP telah lama digunakan sebagai bentuk autentikasi dua faktor yang efektif dalam menambah lapisan keamanan terhadap akses pengguna, perkembangan teknologi digital yang begitu pesat turut membuka celah baru bagi kejahatan siber. Serangan SIM swap mengeksploitasi kombinasi kelemahan teknis, desain proses bisnis, dan faktor manusia dalam ekosistem teknologi finansial. Celah-celah ini berfungsi sebagai titik masuk yang memungkinkan penyerang mengambil alih kontrol atas komunikasi seluler korban yang kemudian digunakan untuk melewati mekanisme autentikasi dan mengakses layanan finansial. Berikut pemaparan terperinci mengenai celah utama yang dieksploitasi. Yang pertama, ada ketergantungan pada SMS sebagai faktor kedua. Banyak layanan finansial masih menggunakan SMS OTP sebagai 2FA karena SMS begitu melekat pada nomor, pengambil alihan nomor langsung melemahkan faktor kedua tersebut. Yang kedua adalah verifikasi identitas terpaku pada nomor telepon. Proses pemulihan akun yang memungkinkan reset kata sandi atau verifikasi hanya dengan akses ke nomor telepon menjadi titik kegagalan tunggal atau single point of fail. Yang ketiga, ada prosedur operator seluler yang lemah. Verifikasi porting yang mudah dibobol atau miss hanya menanyakan data dasar yang bisa diperoleh atau di social engineer memberikan peluang porting tanpa autentikasi yang kuat. Yang keempat adalah kebocoran data pribadi. Data pribadi dari pelanggaran data atau marketplace gelap mempermudah penyerangan menjawab pertanyaan verifikasi atau meniru identitas korban. Yang kelima, adanya kurang deteksi perilaku anomali di layanan finansial. Jika bank mengandalkan validasi statis tanpa analisis risiko transaksi, tindakan anomali bisa tidak terdeteksi. Yang keenam, ada protokol jaringan lama dan intercept. Meskipun berbeda dari SIM swap murni, kelemahan protokol jaringan memungkinkan pengambil alihan atau intersepsi komunikasi seluler pada berbagai kasus.
Asas kehati-hatian dalam perspektif telekomunikasi berarti melaksanakan verifikasi identitas pelanggan secara ketat dan memastikan keabsahan setiap proses administrasi yang terkait dengan aktivasi, pemindahan, atau penggantian kartu SIM. Setiap tindakan yang berpotensi mengubah kepemilikan nomor telepon harus melalui mekanisme autentikasi berlapis seperti yang pertama, verifikasi identitas melalui dokumen resmi atau biometrik. Yang kedua, penggunaan PIN khusus porting atau port lock. Yang ketiga adalah pemberitahuan ganda kepada pelanggan sebelum perubahan nomor disetujui. Serta yang keempat adalah audit internal terhadap aktivitas mencurigakan, termasuk permintaan penggantian SIM dalam jumlah besar atau dengan pola waktu abnormal. Kemudian, ada asas kehati-hatian dalam sektor vintage. Bagi penyelenggaraan vintage, asas kehati-hatian tidak hanya menyangkut kepatuhan terhadap regulasi keuangan digital, tapi juga berkaitan dengan tanggung jawab atas keamanan data dan transaksi nasabah. Vintage wajib memastikan bahwa seluruh proses autentikasi dan otorisasi transaksi melalui mekanisme yang aman dan tidak sepenuhnya bergantung pada OTP berbasis SMS. Penerapan asas kehati-hatian bagi vintage mencakup beberapa langkah utama. Yang pertama adalah penerapan kebijakan Know Your Customer atau secara menyeluruh dengan validasi identitas pengguna melalui sumber data yang sah. Yang kedua ada implementasi multifactor authentication yang tidak hanya mengandalkan SMS OTP, tapi juga menyangkut device binding, push authentication, dan biometrik. Yang ketiga ada pemantauan risiko transaksi yang berbasis algoritma dan machine learning untuk mendeteksi aktivitas abnormal. Yang keempat ada penyimpanan dan pengolahan data pribadi sesuai prinsip keamanan informasi dan privasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang perlindungan data pribadi. Serta yang kelima adalah respon cepat terhadap insiden keamanan, termasuk mekanisme pelaporan dan pemulihan akun bagi korban kejahatan siber. Tanggung jawab hukum penyedia jasa telekomunikasi. Bentuk tanggung jawab ini terutama bersumber dari prinsip tanggung jawab karena kelalaian sebagaimana yang dikenal dalam hukum perdata dan perlindungan konsumen. Berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat penggunaan barang atau jasa yang dihasilkan. Jika operator telekomunikasi terbukti lalai dalam memverifikasi identitas atau dalam menjaga keamanan data pelanggan sehingga memungkinkan pelaku melakukan penggantian SIM tanpa otorisasi yang sah, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kelalaian administratif yang berakibat hukum. Ada tanggung jawab hukum bank digital dan vintage. Apabila nasabah mengalami kerugian akibat serangan SIM swap, tanggung jawab bank digital dapat ditinjau melalui dua aspek hukum, yakni aspek kontraktual yang timbul dari perjanjian antara bank dan nasabah dalam bentuk syarat dan ketentuan layanan, dan aspek perlindungan konsumen finansial sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan OJK Nomor 6 POJK 07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Pasal 31 ayat 1 POJK Nomor 6 Tahun 2022 menegaskan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian dan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara atau pihak ketiga yang bekerja untuknya. Oleh karena itu, jika bank digital masih mengandalkan sistem autentikasi berbasis SMS OTP tanpa mekanisme keamanan tambahan, dan sistem tersebut dimanfaatkan oleh pelaku SIM swap untuk mencuri dana nasabah, maka bank dapat dimintai pertanggungjawaban hukum karena kelalaiannya menyediakan sistem perlindungan yang memadai. Dalam
Proses SIM swap umumnya melibatkan beberapa langkah berikut. Yang pertama adalah pengumpulan informasi. Pelaku mengumpulkan informasi perbankan milik korban yang biasanya didapat dari situs phishing. Phishing adalah metode di mana pelaku membuat situs palsu yang menyerupai situs resmi untuk menipu korban agar memberikan informasi pribadi mereka. Yang kedua, ada identitas pelaku. Pelaku kemudian mendatangi operator seluler dengan menggunakan identitas palsu dan meminta penggantian kartu SIM milik korban. Dengan identitas palsu ini, pelaku meyakinkan operator seluler bahwa mereka adalah pemilik sah dari nomor tersebut. Ada penerbitan kartu SIM baru. Operator seluler yang tertipu oleh identitas palsu menerbitkan kartu SIM pengganti dan menonaktifkan kartu SIM yang masih digunakan korban. Hal ini membuat korban kehilangan akses ke nomor telepon mereka. Dan yang terakhir ada transaksi finansial, di mana pelaku kemudian menggunakan nomor SIM baru ini untuk melakukan transaksi finansial. Banyak layanan perbankan dan keuangan yang mengirimkan sandi sekali pakai atau OTP ke nomor telepon yang terdaftar sebagai langkah verifikasi. Dengan nomor SIM baru, pelaku dapat menerima OTP tersebut dan menyelesaikan transaksi yang diinginkan. Penggunaan autentikasi berbasis SMS OTP dalam perdagangan elektronik memiliki kelemahan serius terhadap serangan SIM swap, di mana pelaku mengambil alih nomor telepon korban untuk menerima kode OTP dan mengakses akun secara ilegal. Kondisi ini menyebabkan transaksi elektronik dapat dieksekusi tanpa otorisasi sah, sehingga meruntuhkan keandalan sistem keamanan yang seharusnya menjamin kerahasiaan dan integrasi data pengguna. Akibatnya, keamanan perdagangan elektronik menjadi sangat rentan karena pelaku dapat melakukan pembelian, penarikan dana, dan perubahan data akun dengan mudah. Selain menimbulkan kerugian finansial bagi konsumen, hal ini juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem e-commerce dan vintage. Dalam sisi hukum, penyelenggaraan platform digital dapat dinilai lalai apabila tetap menggunakan metode SMS OTP tanpa peningkatan keamanan tambahan karena tidak lagi memenuhi prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen sebagaimana yang diatur dalam UU ITE, PPPSTE, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem autentikasi melalui mekanisme yang lebih aman seperti multi-factor authentication atau biometrik agar transaksi elektronik tetap terlindungi dan kepercayaan publik terhadap ekosistem digital dapat terjaga. Sekian penjabaran mengenai SIM swap yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menonton.